istri simpanan. Tema kita sekarang problematika menjadi istri simpanan. Tema ini diangkat karena memang sehari-hari menghadapi pertanyaan beberapa orang, baik dalam bentuk keluhan maupun orang yang mau coba-coba, baik yang mau menyimpan istri sebagai istri simpanan atau yang bersedia menjadi istri simpanan. Para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya menjelaskan apa itu istri simpanan. Istri simpanan ini adalah seorang wanita yang dijadikan istri oleh seseorang yang tidak boleh terlalu terbuka dimunculkan ke publik. Artinya tidak boleh terlalu diumumkan, saya istri si Anu, itu istri saya, dan seterusnya. Itu bisa karena permintaan dari seorang laki-laki, perempuan, atau kedua-duanya. Jadi istri simpanan ini sebenarnya istri yang disimpan karena ada sesuatu hal kalau dimunculkan ke publik. Itu yang dimaksud istri simpanan. Istri simpanan ini ada dua, ya. Ada yang sah, ada yang tidak sah, gitu ya. Saya ingin jelaskan apa problemnya yang sah dengan yang tidak sah. Yang tidak sah jelas zina. Kenapa dia disebut istri simpanan yang kemudian saya sebut zina? Karena ini mungkin akibat nikahnya tidak sesuai dengan ketentuan syara. Salah satunya misalnya menjadi istri siri yang disimpan pula, ya, yang orang tuanya tidak mau memberikan perwaliannya. Itu kan tidak sah namanya. Berarti problemnya jelas, sudahlah disimpan dia seperti di penjara, ya, menghadapi cemoohan orang dengan berbagai macam, kemudian tidak sah pula. Jadi istri simpanan yang tidak sah ini tentu selain bermasalah di dunia juga bermasalah di akhirat. Ciri-ciri istri simpanan yang tidak sah ini intinya nikahnya tidak sesuai ketentuan syarat rukun agama. Minimal ada wali, ada 2 saksi, ada pengantin, dia sesama muslim, ya, kemudian ada ijab kabul. Karena faktanya banyak menikah itu menggunakan wali bodong, artinya wali palsu, wali yang menyiapkan pihak laki-laki, walaupun itu ustadz sama dengan tidak sah, disimpan pula. Berarti 2 masalahan. Atau dia problemnya setelah menikah dia pindah ke agama semula. Artinya banyak sekali orang menjadi istri simpanan ketika akad nikah dia muslim, tetapi setelah nikah dia kembali ke non muslim lagi, atau sengaja memang nikah dengan pria non muslim, disimpan pula. Nah, kemudian yang kedua, ya, istri simpanan ini yang sah. Saya ulangi, ya, istri simpanan itu yang sah secara agama. Ya, apa problemnya? Yang pertama tentu bagaimanapun kalau istri yang sah secara agama tetapi tidak sah di mata negara, artinya tidak memiliki buku nikah yang resmi, maka dia bagaikan hidup terpenjara. Ya, salah satu contohnya misalnya ketika kita mau kos, ketika kita mau ngontrak rumah, secara umum RT RW yaitu meminta surat keterangan suami istri, biasanya seperti itu. Walaupun tidak semua RT RW bisa melakukan seperti itu, ada beberapa RT RW yang bisa dinego atau memaklumi keadaan kita, itu ya. Kemudian yang kedua, problemnya lagi, ya, nanti kalau punya anak bagaimana? Keturunannya pun tak bisa memiliki akte yang mencantumkan nama ibu dan bapaknya lengkap. Walaupun sekarang katanya, ya, orang yang tidak menikah dengan cara sah, artinya tidak punya buku nikah, bisa mendapatkan akte dan kakak juga. Artinya di dalam akte itu menyebutkan nama bapak dengan ibunya. Selama ini kan hanya ibunya. Itu pun dengan ketentuan sejumlah syarat tertentu. Seorang laki-laki juga belum tentu mau. Itu kan bisa dibuatkan akte kelahiran dan kakak kalau suami istri sepakat menandatangani itu, walaupun statusnya bukan nikah. Tetapi ketika suami tidak mau, istri kan tak bisa juga. Sebab konsekuensi dengan suami mau membuat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa nikah siri itu juga bisa
berkonsekuensi hukum. Artinya banyak suami yang tidak mau juga. Oleh karena itu problemnya di situ ya. Nanti ketika punya anak, surat menyurat segala macam. Nah, problem berikutnya adalah kita akan dikucilkan atau akan dicemooh atau tidak memiliki nama baik di mata publik. Karena istri simpanan umumnya suami itu ya datang tidak setiap hari, ya kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, ya itu kadang-kadang mata publik, teman-temannya, lingkungannya, masyarakatnya, walaupun dia tidak ngomong di hadapan kita, istri yang disimpan itu dia di belakang luar, di luar sana ya Allah akan membuat malu kita disebut maaf pelakor lah segala macam. Artinya istri simpanan itu memiliki stigma yang tidak baik ya. Berikutnya tentu konsekuensinya adalah akan mendapatkan dosa. Dosa seperti apa? Ya lihat dulu dosanya. Jadi antara satu kasus dengan kasus yang lain beda. Antara orang satu dengan orang lain berbeda. Tergantung masalahnya apa yang terjadi. Saya ingin berikan contoh misalnya ya. Kalau nikahnya tidak sah artinya menggunakan wali bodoh atau menggunakan wali palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan syarat, berarti konsekuensinya adalah mendapatkan dosa yang sangat besar. Salah satunya adalah dosa zina. Ya, satu. Yang kedua, dosa lagi adalah ketika kita tidak memiliki dokumen resmi, itu akan menyusahkan banyak orang. Itu juga bagian dosa. Saya laki-laki tentu akan dosa. Kenapa? Ketika istri tidak memiliki dokumen, mungkin nanti dikejar-kejar orang, Satpol PP atau polisi segala macam, itu akan mendapatkan kesulitan. Itu berarti dosa telah menyusahkan orang. Itu kan dosa juga, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dosa lagi misalnya ketika kita ke Pak RT, Pak RW, ya Pak RT PRW itu biasanya minta surat keterangan sudah menikah, kita tidak punya, ya maka kita sogok dia Pak RT RW, kan dosa juga namanya. Kemudian dosa yang lagi adalah dosa tidak transparan. Contohnya suami menyimpan istri di tempat lain, ya mungkin dia tidak mendapatkan dosa zina karena memang nikahnya sah, ya, kalau memang sah. Tapi yang pasti dosa telah tidak jujur kepada istrinya, itu juga bagian dari dosa. Karena bagaimanapun kita suami istri itu kan harus saling terbuka, saling transparan. Kalau saya rekomendasikan sih sebenarnya satu kepada laki-laki, jangan maulah menyimpan istri. Kalau kita memang mau menikah, nikah saja secara resmi ya. Artinya poligami kan tidak masalah menurut saya, karena memang pengadilan juga, undang-undang juga membuka ruang ya kepada wanita juga. Kalau ada laki-laki yang mau menyimpan kita sebagai istri simpanan, itu dipastikan laki-laki bermasalah. Bukan hanya bermasalah secara ekonomi, mungkin statusnya yang lain-lain, biasanya akan menjadikan kita wanita maaf yang kurang dihargai karena memang mudah tersakiti, mudah terzolimi dan lain segala macamnya. Kepada istri juga ya yang mau jadi istri simpanan perlu juga saya ingatkan ya bahwa ketika kita wanita telah bersedia menikah dengan seorang pria yang istri simpanan sebagai suami simpanan juga, tetapi dia punya istri juga, berarti kita telah menjadikan sesuatu ya istri pertamanya galau luar biasa karena mau tidak mau suatu saat akan terbuka. Itu sesuatu yang tidak baik. Tapi antara satu orang lain beda-beda ya. Kadang-kadang istri simpanan itu sebenarnya suaminya juga sebelum tidak punya istri juga sebenarnya ya, tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak mau dipublikasi. Jadi intinya para pendengar dimanapun Anda berada, hindarilah menjadi istri simpanan karena nanti akan repot di sepanjang tahun ya, karena pasti akan kebuka, hidup tidak tenang seperti atau bagaikan terpenjara. Kepada laki-laki juga ketika ada seorang wanita mau dijadikan istri simpanan ya, jangan bangga dulu sebab dia kadang-kadang juga akan menggigit di belakang.
Awalnya dia kadang-kadang ketika mau dijadikan istri simpanan, nggak apa-apa Pak, aku hanya butuh imam, aku hanya butuh pembimbing. Itu kan awalnya. Lama-lama bukan hanya butuh imam, ya, tetapi butuh segalanya, mulai makannya, minumnya, harga dirinya, semua minta dilindungi. Nah, kalau laki-laki misalnya tidak mau mengabulkan keinginannya sebagaimana janjinya dulu padahal tidak butuh apapun, nah, kalau aib kita dibuka malah habis. Kita mungkin dengan istri bentok, jabatan kita hancur, bahkan lebih dari itu, usaha yang telah kita bangun bertahun-tahun mungkin juga akan hancur berantakan. Saya kira itu perlu kita ingatkan bersama-sama. Segitu Mas Akhir. Ya baik, terima kasih Ustaz Mariono terkait tentang problema istri simpanan. Mungkin ada yang bertanya, berpartisipasi, bisa bergabung via telepon di 0778 atau juga melalui Facebook Perusahaan Radio Batam dan WA kita di 0811 778 1051. Pak Ustadz, ini biasa yang menjadi dilema ini, kenapa kadang cewek itu mau kalau mungkin ada pasti sesuatu yang diharapkan daripada si pria, jadi tidak apa-apa, jadi semuanya mungkin cair banyak duitnya seperti itu, kadang tersilap. Ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah mungkin hanya sekilas saja istri simpanan namun menghasilkan banyak duit gitu ya? Oke, jadi mungkin seperti itu ya di masyarakat. Jadi menjadi istri simpanan itu sebenarnya tidak ada satupun wanita yang mau. Bagaimanapun kan menjadi istri kan harus terbuka. Ya. Dilihat orang tuh rukun, jalan ke sana kemari. Kenapa mau jadi istri simpanan? Umumnya karena terpaksa. Umumnya ya, karena demi melanjutkan kehidupan, ya, demi anak sekolah, demi membayar hutang, demi ingin usaha yang lancar, ya, kadang demi ingin mencari kekayaan. Kan ada juga menjadi istri simpanan untuk mencari kekayaan. Contoh terutama yang disimpan oleh orang-orang asing, misalnya kan ada. Jadi intinya menjadi istri simpanan itu menurut saya motifnya itu bukan ibadah ya, tetapi cari kemewahan atau karena motif susah. Umumnya seperti itu. Kalau memang ibadah ya menurut saya jangan jadi istri simpanan lah, terbuka aja. Kenapa suami istri ini kan kalau menikah Nabi aja mensunnahkan motong seekor kambing, artinya harus terbuka, mengundang banyak orang. Jadi jawaban saya Mas Bintara, betul, secara umum menjadi istri simpanan itu karena terpaksa. Saya kira itu. Baik, kita bacakan ada Ibu Robia di Batu Aji. Assalamualaikum Ustadz Mariono dan Bang Bintara. Saya ingin tanyakan ini terkait tentang sesuatu, saya berpacaran dengan seorang suami, ternyata sudah memiliki istri dan punya anak. Namun karena rasa suka dan saling suka, dia tidak mau dipublish, kami nikahnya secara diam-diam gitu. Apakah nanti ini mendapatkan harta warisan juga, bagaimana, apakah hukumnya bagi saya, dan juga karena saya ingin juga calon suami saya ini ternyata kami lakukan secara diam-diam, apakah mendapatkan warisan apabila bercerai Pak Ustadz? Terima kasih. Oke ya, jadi ada pertanyaan dari Batu Haji ya. Betul. Bahwa dia ternyata sudah menikah secara diam-diam dengan suami karena suaminya ternyata sudah punya istri sebelumnya ya, tidak mau dipublish. Pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah cerai mendapatkan harta? Jawaban saya tidak secara hukum. Artinya harta waris itu harta yang ada pada suami, secara hukum diberikan kepada istri kedua atau istri yang disimpan, itu tak mungkin bisa. Artinya kalau oleh suami tidak diberikan, nggak bisa. Yang dikatakan warisan kan sebenarnya harta yang dibagi kalau suaminya meninggal dunia, itu baru disebut warisan. Tapi kalau harta yang diberikan ya bukan harta warisan. Dan istri yang disimpan atau yang diam-diam tadi tidak bisa menuntut, karena memang tidak ada dokumen apapun. Saya kira itu jawaban saya, tegas sekali ya. Baik, terima kasih. Karena mungkin tidak ada sah juga, tidak resmi Pak Ustadz. Iya betul. Walaupun nanti sudah punya anak, kita aja nggak dapat bagian. Ya bisa, kalau untuk anak bisa. Tetap kalau anak dapat. Kalau untuk anak bisa kalau mengadu. Karena anak sebelum 18 tahun itu kewajiban ayahnya. Tapi dengan syarat kalau mempersoalkan secara hukum. Ya, tetapi persoalannya kalau ketahuan punya anak, isi pertama tadi tidak ikhlas, bisa memenjarakan suami. Memang buah si malakama. Sisi lain mau menolong ini, tapi kalau istri tidak terima, itu bisa masuk penjara juga karena anak menjadi bukti. Saya kira itu.
Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ada Ibu Yani di Bengkong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang ditanyakan nih Pak Ustadz, nikah siri. Ini apakah ada syarat khusus Pak Ustadz apabila tidak ada persetujuan dari orang tua namun tetap dilakukan nikah siri di bawah tangan seperti itu? Ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Apakah boleh? Karena mungkin kalau segi agama mungkin boleh, tapi kalau segi undang-undang bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, mau nikah siri orang tua tidak setuju, ya tak mungkin bisa nikah siri. Karena yang bisa jadi wali ini kan orang tua, berikut yang lainnya. Artinya garisnya ya, bapak, kakek, saudara bapak. Kalau dari garis nasab tak mungkin jadi wali, satu-satunya cara supaya sah berarti harus ke kuah. Kuah itu harus dapat rekomendasi dari pengadilan, namanya wali adol, wali enggan menjadi wali. Artinya kalau bapak ibu tak setuju, bapaknya ya bukan ibu, kalau bapaknya tak setuju, ujungnya tak bisa nikah siri, harus resmi. Yang bisa terjadi nikah siri ini ketika orang tuanya setuju, bisa jadi wali, baru bisa. Seperti itu, karena banyak orang nikah siri ini bapaknya setuju tapi tidak tercatat di negara. Kalau bapaknya masih hidup tak mau jadi wali, ya nggak bisa nikah siri juga. Itulah yang banyak penyimpangan, saya bilang lari ke penghulu palsu, potong segala macam itu. Ya, saya kira jawaban saya tidak bisa nikah siri kalau bapaknya enggan menikahkan. Solusinya harus ke pengadilan agama, minta rekomendasi wali hakim. Saya kira itu. Baik, artinya mungkin kalau memang nikah ini bodong gitu Pak Ustadz. Ya bodong, tidak sah gitu. Mungkin bisa saja dianggap orang tua dan keluarga karena yang penting menikah begitu ya Ustaz. Bukan nikah sebenarnya, kesepakatan zina. Okay. Baik pendengar, silakan lanjut lagi. Untuk Anda bisa di line telepon kami di 0778 atau melalui Facebook Perusahaan Radio Batam, dan di line WA kita di 0811 778 1051. Kita bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Terkait tentang perceraian nih Pak Ustadz, saya ingin tanyakan Ibu Imah di Batu Haji. Pak Ustadz, bagaimana ini menurut pasal 20 PP nomor 9 tahun 1975, gugatan cerai dilakukan di tempat tergugat. Nah, apabila kita bercerai tidak di kota yang sama, misalkan saya tinggal di Batam namun nikahnya di Jawa, bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah bisa? Iya, kan cerai itu kan tidak harus berdasarkan KTP, juga tidak harus berdasarkan di mana akte nikah itu keluar. Nikah di Jawa kan bisa gugat cerai di Batam. Nah, nikah di Sumatera bisa gugat cerai di Jawa. Jadi jawaban saya jelas saja ya, bahwa menggugat cerai tidak harus di mana kita nikah dulu, tetapi berdasarkan domisili, bukan KTP ya, domisili. Kan bisa saja KTP-nya misalnya KTP Kalimantan, tapi sudah pindah ke Batam, sedang proses diurus belum tuntas, bisa digugat di Batam. Jadi jawaban saya, cerai bisa di mana saja, tidak harus di mana kita nikah dulu. Saya kira. Baik, terima kasih. Itu dia yang bertanya tadi, benar-benar bisa dipahami ya, walaupun mungkin nikah di mana saja, namun gugatan cerai bisa dilakukan yang penting tempat pengadilan agamanya Pak Ustadz. Ya, intinya pengadilan harus tahu di mana lokasinya. Jadi jawaban saya bisa-bisa saja, cuman banyak orang akal-akalan begini. Karena hakim ini kan juga butuh alamat yang jelas untuk manggil itu. Kan yang manggil kan bukan kita. Yang manggil itu adalah panitra atau orang pengadilan. Jadi jawaban saya, kalau memang bisa disiapkan domisilinya, administrasinya, dan segala macam, dan apakah ada waktu dari Singapura ke sini, kalau memang ada waktu bisa aja. Yang jadi masalah kan beberapa orang yang menggugat cerai di sini, tapi dia tinggal TKW di Singapura, kan biasanya ada kesulitan sendiri bolak-balik ke sini. Kan di sini sidang kan tidak mungkin hari libur. Nah, sementara di Singapura, kalau memang di Singapura ya, itu hari libur kan ada istilah weekend ya, seminggu sekali. Itu pun hari libur. Nah, kalau misalnya hari kerja bisa nggak dia ke sini? Tapi intinya kalau bisa boleh saja. Yang penting buat domisili di Batam. Karena faktanya banyak juga orang yang menggugat cerai dari Singapura di Batam karena memang asal usul laki-lakinya itu dulu juga di Batam juga, atau ada rumah di Batam juga.
Ya menurut saya bisa, karena prakteknya banyak juga yang seperti itu, yang gugatnya di Batam. Tetapi ada jalan kedua, kalau kita punya modal ya gunakan saja pengacara, kan bisa. Lebih gampang. Ya lebih gampang. Dia tidak perlu bolak-balik ke sini. Kan. Anggap aja 1 bulan gaji kan cuma 6 juta aja pengacara itu atau 5 juta. Baik Ustaz, kita coba telepon telepon. Ya. Terputus, baik silakan dicoba lagi di 0778463351. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ini mungkin Pak Ustadz agak ngambang sedikit ya, silakan. Iya. Jadi pertanyaannya kan apakah berdosa kawin siri? Tadi menyebut pula misalnya dia pemalas, pengangguran segala macam. Jadi mana yang dimaksud dosa itu kan? Pertama kalau nikah siri ya pasti dosa. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau menggunakan penghulu bodong, berarti dosanya adalah dosa zina. Yang kedua, nikah sirinya apa masalahnya? Ada orang lain nggak yang dirugikan atau bagaimana? Itu juga dosa. Nah, yang kedua, persoalan dosanya mungkin ya pemalas, tak bertanggung jawab segala macam, itu juga dosa. Jadi kalau dua-duanya bermasalah ya berarti dua-duanya dosa. Itu saja jawaban saya, Pak, ya, karena Bapak tadi tak begitu jelas mana yang ditanyakan, nikah sirinya kah? Apakah tidak bertanggung jawabnya atau tidak dinafkahi? Kalau dua-duanya betul terlaksana, nikah siri juga menyalahi aturan, tak melaksanakan juga kewajiban sebagai suami istri, ya berarti ya berdosa. Karena bagaimanapun walaupun nikah siri, kalau memang dia sah secara agama ada kewajiban juga, gitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama pahami, jangan sampai nikah siri, dan ketika sudah menjadi istri, ketika sudah menjadi suami harus bertanggung jawab. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi, ada Ibu Atun di pagi hari ini di Tanjung Balai Karimun. Selamat pagi Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang gugatan cerai dan juga poligami, serta bagaimana cara untuk menuntut suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti sering terlontar oleh para istri yang selama ini diabaikan hak oleh suaminya, sebagaimana diketahui, yaitu ada undang-undang yang mengatur kewajiban suami di perkawinan. Ini bagaimana Pak Ustadz caranya Pak Ustadz agar suami yang kita harapkan ini tidak bertanggung jawab terhadap kita, terlebih lagi dengan anak kita. Bagaimana, apakah kita boleh menuntut cerai? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, kalau memang mau menuntut cerai ya, kalau pertanyaannya boleh ya pasti boleh lah. Cuman apakah dikabulkan tidak oleh pengadilan itu soal lain ya. Karena seorang istri boleh menggugat cerai kepada suami apabila sesuai dengan syariat. Ini menurut agama ya. Salah satu sesuai dengan syariat itu suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin. Itu berarti kan sesuai syariat boleh menggugat cerai itu. Tapi kalau suami kurang kaya, suami kurang ganteng, suami kurang sesuai harapan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau tidak memberikan nafkah, bukan memberikan yang mewah, ya boleh menggugat kalau memang mau menggugat. Nah, tapi apakah dikabulkan pengadilan? Itu soal kekuatan kita menyiapkan bukti dan saksi saja. Jadi jawaban saya, kalau betul-betul tidak boleh, kalau betul-betul tidak tanggung jawab, boleh menggugat cerai ke pengadilan. Tetapi harapan saya, jangan gara-gara tidak memberikan nafkah, langsung mudah-mudah cerai, lebih bagus cari solusi lain dulu. Saya kira itu. Baik, halo, Assalamualaikum. Oke, silakan tuh dari Tanjung Batu ya, ada Pak Ustadz Mariones lagi. Ya. Ya, silakan. Hmm. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari Tanjung Batu. Silakan Pak Ustadz. Banyak nikah siri Pak di kampung kami katanya. Jangan di kampung Bapak, di Batam lebih gila lagi Pak. Jadi gini ya, Bapak menceritakan banyak orang nikah siri, bini 2, 3, 4, bahkan orang-orang terkenal, orang terpandang lah ya.
bagaimana hukum. Nah, hukum agama tentu kalau tak lebih dari 4, kalau mengikuti syarat rukun sah. Dari sisi sah ya, bukan masalah. Kalau masalah sudah pasti masalah. Kalau secara negara Pak bisa dipenjarakan. Nikah sembunyi-sembunyi itu. Siapa yang bisa memenjarakan? Ya petugas terkait. Siapa yang bisa memenjarakan? Juga istrinya. Siapa yang bisa menjarakan? Para petugas. Siapa yang bisa menjarakan? Pejabat Kementerian Agama, terutama Papua, mempersoalkan itu ke polisi. Bisa masuk penjara kalau mau dipersoalkan. Itu kan akibat nikah siri itu seperti itu konsekuensi hukumnya. Jadi kalau memang Bapak tidak setuju dengan pernikahan siri, lapor aja kepada polisi, ya, atau juga perlu gerbak rame-rame, itu kan akan juga bisa masuk penjara. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu, ya. Yang kedua, jatuh talak, aku ceraikan kamu. Kan masa iddah diberikan waktu tergantung, kalau istri sedang hamil kan sampai melahirkan. Kalau tidak sedang dalam keadaan hamil berarti 3 kali suci, itu namanya istri yang yang tidak hamil, seperti itu. Lalu ke pengadilan tak putus-putus, bagaimana solusinya? Ya menurut saya kalau sudah jatuh talak, sudah habis masa iddah, jangan serumah, supaya tidak disebut nanti kok sudah cerai masih serumah. Tapi walaupun menurut undang-undang cerai itu apabila sudah diputus pengadilan baru sah dia. Kalau belum diputus pengadilan kan tidak sah, seperti itu. Oleh karena itu saran saya kepada siapapun yang sudah menjatuhkan talak, ya sebaiknya seorang suami dan seorang istri kalau sudah jatuh talak, ya artinya tapi pengadilan belum putus-putus juga, ya harus pisah rumah. Jangan serumah dulu, ya seperti itu. Kalau sudah menjatuhkan talak, kan ada suami tidak menjatuhkan talak, tapi istri ngotot ke pengadilan, itu serumah masih boleh tuh, karena memang belum putus. Saya kira itu. Baik, terima kasih Atuh. Semoga yang ditanyakan tadi sudah terjawab. Ya, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan kami buka lagi di line telepon di 0778463351 atau WA dan SMS di 0811 778 1051. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan dicoba lagi di 0778463351. Assalamualaikum Pak Ustadz Mariono dengan Ibu Arfan di Bengkong. Yang ditanyakan nih, bagaimana nih Pak Ustadz masa iddah dari seorang perempuan, yaitu ada beberapa perbedaan masa iddah, masa tunggu bagi perempuan untuk menikah lagi setelah cerai dari suaminya. Mohon informasi dan penjelasannya. Terima kasih. Masa iddah atau masa tunggu seorang perempuan ya? Iya, betul. Ini kan tentang waktunya ya. Hmm. Ya, ada perbedaan. Kalau dia tidak dalam keadaan hamil, ya, itu masa iddahnya kan 3 kali suci. 3 kali suci itu ya sekitar 4 bulan lah. Artinya 3 kali haid. Ya, artinya ya pokoknya 3 kali haid lah. 3 kali haid berarti ya sekitar 110 hari lah. Kenapa harus 3 kali suci? Ini maksud tujuannya kan kalau terjadi pembuahan sebenarnya. Terjadi hamil kan biasanya kalau sudah 4 bulan kan ada tanda-tanda kehamilan gitu. Jadi ngukurnya gampangnya 4 bulan. Itu saja. Itu kalau bagi yang tidak hamil. Tapi kalau yang hamil itu sampai melahirkan yang hamil, ya. Jadi saya jelaskan masa iddah atau masa tunggu bagi yang tidak hamil sekitar 4 bulan, bagi yang hamil sampai melahirkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Semoga terjawab tadi. Harus benar-benar ini karena takut hamil Pak Ustadz. Iya, Kalau pas cerai ya, itu yang bahaya nanti. Iya, iya. Oke, lanjut lagi. Silakan di 0778463351 atau Facebook Pro Satu Radio Batam, dan juga di WA kami kembali di 0811 778 1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro Satu Radio Batam dengan Pak Anggun ya. Pak Anggun di Jodoh Nagoya ini. Pertanyaan Pak Ustadz, dari tadi saya dengar sepertinya banyak dari masalah ini perempuan. Bagaimana dengan laki-laki Pak Ustadz? Ini karena biasa dalam rumah tangga pasti ada permasalahan, namun sudah terlontar kadang karena saking marahnya dengan istri sampai terlontar kata talak. Apakah ini untuk
melakukan hubungan harus nikah lagi atau seperti apa nih Pak Ustadz agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin haram dan bagaimana? Terima kasih. Iya, suami pertanyakan suami marah, gitu kan? Terlontar kata talak. Apakah ketika hubungan harus nikah lagi supaya tidak terjadi dosa, itu maksudnya kan? Iya betul. Maka jawaban saya, kalau sudah talaknya tegas, walaupun itu emosi, itu tetap jatuh talak. Jadi tidak dianggap jatuh talak apabila 3 saja. Yang pertama, dia dalam keadaan mabuk. Mabuk itu apa ya? Lupa apa yang diucapkan, dia lupa ngomong aja, tapi nggak tahu apa yang disampaikan, itu tidak dianggap talak. Nah, yang kedua, suami itu sedang gila, itu juga dianggap tidak jatuh talak. Kemudian yang ketiga, tidur, artinya ngigal, bisa ya, mau ngomong tak berani, terbawa tidur, ngomong pula talak, nah, itu tidak dianggap. Atau dalam keadaan marah tapi seperti mabuk, jadi marah nggak tahu apa yang dia omongkan, salah satu poin ngomong, aku ceraikan kamu. Setelah sadar ditanya, bang tadi ngomong apa, kata bininya, jatuh talak. Kalau dia mau, saya tak tahu ngomong apa, itu tak jatuh. Tapi kalau ingat, walaupun itu emosi tetap jatuh talak. Maka solusinya harus rujuk. Rujuk itu sederhana sebenarnya, cari 2 orang saksi, minta maaf kepada istri atau sebaliknya, habis itu ya sudah, itu saja, tidak perlu wali ya. Jadi jawaban saya harus rujuk dengan catatan belum habis masa iddah. Ya, jangan sampai nanti sudah talak langsung bolak-balik lagi, jima lagi, talak lagi, jima lagi, itu kan sama aja dengan kumpul-kumpul. Saya kira itu. Baik Pak Ustadz, ini satu pertanyaan lagi Ya, Pak Ustadz. silakan. Karena masih sayang, mungkin ada sesuatu, mungkin jadi nikah talaknya pura-pura biar menakutin istri, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Menakutkan, tapi masih rasa sayang, cuman hanya menakutkan istri saja, takut dicerai gitu. Padahal intinya tidak, bagaimana nih Pak Ustadz apabila sudah terlambat? Ya, artinya yang mau menggugat talak yang mana nih? Yang suami. Ya, kalau misalnya suami ingin menceraikan istri supaya istri tak kelewatan, ya nakut-nakuti saja. Pertama, ada ilmu laki-laki itu kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Pokoknya aku ceraikan kamu. Wah, itu sudah jelas itu, ya. Kalau misalnya hari ini sebaiknya kita pertimbangkan ulang masa depan rumah tangga kita. Nah, itu kan belum tentu talak ya. Ada 2 yang tidak boleh main-main, yaitu cerai dan nikah. 2 itu saja. Oleh karena itu, bagaimana seorang suami menakut-nakuti istri ngomong talak supaya istri itu taat? Jawaban saya, kalau mau memberikan pelajaran, kalau ingin memberikan semacam ilmu kepada istri supaya dia taat, jangan gunakan kata cerai. Kenapa? Kan itu sangat riskan. Nanti bisa cerai betulan. Walaupun ada yang mengatakan, ya akal-akalan. Contoh misalnya istrinya itu namanya Sumaryati. Ini contoh ya, laki-laki itu buat pula pernyataan tertulis, aku ceraikan hari ini saudara Sumaryati. Nah, jadi dibedakan itu, Y-nya itu diganti I. Nah, itu ada kalangan laki-laki tuh. Jadi untuk menghindari hukum saja, yang tadinya Sumaryati pakai Y-nya dihilangkan, Sumaryati. Nah, gitu akalan laki-laki itu ya. Kenapa? Supaya istrinya nanti nuntut balik, tak bisa, ini sudah talak 3 pun. Nah, itu kan akal-akalan aja itu sebenarnya. Bagaimana? Gitu ya. Secara hukum sebenarnya kembali ke niat, bukan ingin menceraikan, gitu ya. Tapi ingin nikah lagi supaya tidak bisa balik. Banyak akal-akalan. Jadi jawaban saya, walaupun niatnya tidak cerai, tapi jangan bermain-main dengan 2 hal, yaitu pernikahan dan perceraian. Saya kira itu. Baik, dan ini semoga sama ini pertanyaan dari Kawati. Katanya kalau cerai dengan kata ucapan satu talak, apa sudah bermakna termasuk sah cerai, kata Pak Ustadz sekalian. Ini dari Kawati melalui Facebook. Iya, walaupun jatuh talak. Jadi gini, ciri-ciri talak itu sah tidaknya ya. Bukan pada Facebook atau tidak Facebook ya, tetapi kalau jelas ditujukan ke siapa, itu jatuh talak. Kan banyak jadi masalah nih.
bagaimana hukum menjatuhkan talak menggunakan media sosial atau menggunakan Facebook atau apapun, ya boleh-boleh saja ya, karena itu jatuh talak, tetapi perlu dikonfirmasi ulang ya, perlu dikonfirmasi ulang, boleh tidak jatuh talaknya itu. Contohnya, bang, kamu tadi ngomong begini, sudah jatuh talak atau belum? Seperti itu ya. Kalau memang boleh, kalau memang dia akan menjawab sudah jatuh ya jatuh, kalau memang belum ya belum, karena memang dari tadi ya, tadi kan ada pertanyaan bagaimana itu sudah jatuh talak. Saya ulangi, cerai menggunakan media sosial itu sama dengan jatuh talak. Saya kira itu ya, yang penting terkonfirmasi. Sebab jangan sampai tidak terkonfirmasi, tanya dulu betulkah jatuh talak, betulkah dia menjatuhkan talak. Saya khawatir namanya media sosial kan semua orang bisa menggunakan itu. Saya kira itu. Ya, baik pendengar, itu dia penjelasan Pak Ustadz Mariono di pagi hari ini, dan seperti biasa sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan Pak Ustadz untuk closing statement kita terkait tentang keluarga sakinah, yaitu problema istri simpanan. Oke, baiklah ya, saya kan sering saya sampaikan di mana-mana, baik dalam keluarga, dalam penyuluhan maupun dimanapun ya, bahwa keluarga sakinah itu hanya akan bisa terlaksana apabila satu, syarat rukun pernikahan itu terpenuhi. Tuh. Yang kedua, suami istri saling transparan. Transparan baik dalam hal keuangan, transparan dalam menggunakan HP, dan transparan dalam artian bahwa dia telah bersuami, bahwa dia telah beristri ya, termasuk yang tidak akan sakinah atau akan menimbulkan masalah kalau memiliki istri atau suami yang tidak dipublis kepada orang lain. Artinya itulah yang disebut istri simpanan. Jadi dalam closing statement saya, pertama, kepada semua pihak, mari kita ikuti aturan agama bahwa usahakan setelah akad nikah minimal potong kambing. Ya, kita mengadakan syukuran, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan nikah siri. Nabi memang istrinya lebih dari satu, tetapi meskipun istri lebih dari satu, Nabi tidak ada satupun memiliki istri itu yang disembunyikan dari istri lain, dan itu terbuka. Jadi tidak usah takut-takut. Satu, yang kedua, kepada suami, kalau ada wanita mau dijadikan istri disimpan, umumnya ya mungkin sekedar cari duit atau apalah gitu ya, yang jelas pasti ada akibat di belakangnya. Hanya enak di awal tapi susah di akhir. Yang kedua, kepada istri wanita juga, jangan maulah dijadikan istri simpanan. Engkau adalah wanita terhormat, jangan jatuhkan harga dirimu hanya untuk kepentingan saat. Saya kira itu. Baik, terima kasih, dan juga untuk penelpon serta penanya di pagi hari ini yang sudah bergabung di keluarga sakinah, terima kasih, dan juga terima kasih buat Ustadz Mariono.